salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah. Pagi hari ini sudah banyak keberkahan yang kita dapatkan. Barangkali sejak bangun sepertiga malam kita laksanakan himbauan Allah, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kemudian kalau bisa sesudahnya kita membaca Al-Quran, bagaimana Allah perintahkan, ya ayyuhal muzzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid wa rattilil qur'ana tartila. 2 rakaat sebelum sholat subuh kepada kita akan diberikan kebaikan yang lebih nilainya dari dunia beserta seluruh isi. Sholat subuh yang kita laksanakan berjamaah di masjid ini nilainya sama dengan sholat semalam penuh. Faka'an nama sholatul lailatul. Seakan-akan mereka yang sholat subuh berjamaah di masjid itu telah melaksanakan sholat semalam penuh. Masya Allah, apalagi sesudah subuh berzikir dan menuntut ilmu 1 saat, 1 detik itu nilainya lebih baik dari sholat sunat 1000 rakaat. Ya. Menuntut ilmu fisa'ah 1 detik itu lebih utama daripada sholat sunat 1000 rakaat. Masya Allah. Sebelumnya kita berzikir, karena Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Maka Rasulullah membaca di waktu pagi, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Kalau petang hari beliau mengucapkan Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Ya, jadi kalau pagi ilaikan nusyur, kalau petang hari wa ilaikal masir. Itu wasabbihu bukratan wa asila. Kalau kita nanti zuhur masih sempat sholat berjamaah di masjid, nilai sholat berjamaah zuhur di masjid itu lebih baik daripada mengerjakan sholat malam 1000 rakaat. Masya Allah. Sholat asyar adalah sholat yang menjamin kita akan dimasukkan ke dalam surga kalau kita bisa istiqomah berjamaah dalam melaksanakannya. Ya. Sholat ribardain dalam 2 waktu yang dingin, itu yang dimaksud adalah sholat subuh dan sholat asyar. Dan kita akan hidup dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maghrib
nilainya sama dengan separuh malam, isya sama dengan separuh malam. Oleh karena itu, orang mukmin itu akan hidup bahagia. Kebahagiaan itu adalah rasa bebas dari segala kekhawatiran, kegelisahan. Wala khaufun alaihi wala hum yahzanun. Orang paling bahagia itu orang yang la khaufun alaihim, tidak ada ketakutan, kecemasan di atas hati mereka itu. Walahum yahzanun. Ya. Jadi orang yang bebas dari segala macam perasaan takut, khawatir, cemas, apalagi sampai depresi, Masya Allah ya. Ini hanya didapat ketika orang itu memperhatikan sholat. Makanya seruan sholat itu hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah. Jadi falah. Nah, sholat subuh secara spesifik itu disebut oleh Allah terpisah dari ayat tentang sholat yang lain di dalam satu rangkaian ayat itu. Ya, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasakil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Tegakkanlah sholat di dalam surah Al-Isra ya. Aqimis sholata liduluki syams, ketika matahari telah mulai tergelincir dari titik kulminasinya, yaitu sholat zuhur dan sholat asar, ketika bayang-bayang kita sudah sama panjangnya dengan tubuh kita, ya. Ila ghasakil lail, sampai nanti mulai tampak gelap malam, maghrib dan isya. Makanya sholat zuhur dan asar itu bisa dijamak. Demikian juga sholat maghrib dan isya, tetapi sholat subuh dipisah. Ya. Wa qur'anal fajr, dan tegakkan sholat subuh, yaitu sholat di waktu fajar. Tapi dikasih keterangan, 4 sholat yang lain yang dirangkai itu tidak ada keterangannya. Yang subuh itu ditekankan. Ya. Inna qur'anal fajri kana masyhudan. Sebenarnya sholat di waktu fajar, itu sholat subuh itu masyhudan, sholat yang disaksikan. Sayyidina Umar ibn Khattab menafsirkan ayat ini bahwa sholat subuh itu sholat persaksian. Saksikanlah mereka yang selalu hadir berjamaah sholat subuh, sungguh-sungguh mereka telah beriman. Ya, kesaksian keimanan itu dengan selalu hadir dalam sholat subuh berjamaah. Maka dulu Profesor Buya Hamka itu mengatakan begini, kalau ingin melihat jumlah umat Islam, lihatlah masjid-masjid di saat sholat Jumat. Itu umat Islam. Tapi kalau ingin melihat jumlah orang mukmin, orang yang beriman, lihatlah masjid di waktu subuhnya. Itu jumlah orang yang beriman. Dan Allah tidak pernah menjanjikan kemenangan, kemuliaan kepada orang Islam. Tidak ada. Allah hanya berjanji kemenangan diberikan kepada orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun. Nah, jadi itu gerakan sholat subuh itu menjadi penting karena disitulah kunci kemenangan kaum muslimin. Karena kaum muslimin telah meningkat kualitasnya menjadi kaum mukminin dengan kemenangan, dengan keimanannya itu Allah menjanjikan kemenangan dan kemuliaan. Ya. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, bukan in kuntum muslimin. Wala tahinu, janganlah kamu cemas, khawatir. Wala tahzanu, jangan kamu takut.
ya. Tetapi kamu itu harus merasa bahagia karena kamu adalah orang yang paling mulia. In kuntum mukminin, jika kamu beriman. Ya. Maka merubah orang muslim menjadi mukmin dengan menggerakkan sholat berjamaah terutama di waktu subuh, ini harus menjadi perhatian dan ya, kesungguhan kita. Ya, itu dakwah yang sangat penting. Semua bangsa, semua masyarakat, semua zaman yakin bahwa orang yang bangun pagi di waktu subuh itu akan memperoleh kemenangan. Ya, tanggal 14 September 1944 sebelum kemerdekaan, menyongsong 1 tahun sebelum merdeka. Nah, itu ada persiapan dulu. Ya, di lapangan Ikada, para pemuda-pemudi seluruh Jakarta dikumpulkan di situ. Bung Karno akan pidato. Ya, didukung oleh Daini Hong, oleh pemerintah Jepang, karena supaya rakyat Indonesia itu mau membantu memenangkan perang Asia Timur Raya. Ketika dihimpun di lapangan Ikada ribuan pemuda-pemudi itu, di situ dinyanyikan 2 lagu. Satu, Indonesia Raya yang asli dengan 3 stansa. Ya. Jadi W.R. Supratman itu menulis lagu Indonesia Raya itu 3 stansa tahun 1924. Beliau sempat menyaksikan Indonesia Raya diputar dinyanyikan dalam Kongres Pemuda Indonesia 1928, 4 tahun setelah dikarang lagu itu. Beliau meninggal di usia pada tahun 1934, jadi nggak sempat mengalami kemerdekaan ini ya. Jadi di stansa yang kedua itu W.R. Supratman ya menulis Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia tanah pusaka, pusaka kita semuanya. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Nah, ini nggak pernah dinyanyikan, jadi kita nggak pernah mendoa lagi Indonesia bahagia. Maka kalau Indonesia belum bahagia ya karena kita sudah nggak pernah mendoa untuk Indonesia bahagia. Ya. Dan yang kedua dinyanyikan ini. Di timur matahari mulai bercahaya, bangun dan berdiri, rakyat semua, marilah mengatur barisan kita, pemuda-pemudi Indonesia. Jadi matahari mulai bercahaya itu ya Fajar Shodiq itu kita bangun mengatur shop, mengatur shop. Ya, pagi hari bersop-sop di situ. Maka kita akan memperoleh kemenangan ketika subuh kita ini kita sudah bersop-sop menyongsong kemenangan umat. Ya. Tapi kalau subuh kita masih tidur, ya, nah itu kapan kita akan bangkit? Ya. Jadi ini menjadi gerakan yang insya Allah menentukan perubahan bangsa ini menjadi bangsa yang hebat dan besar. Jadi ini tanggung jawab kita bersama, ya, dipimpin oleh orang-orang mukmin Indonesia,
ya, bukan orang-orang Muslim Indonesia, tapi mukmin. Ya, orang mukmin yang akan bisa bergerak, orang mukmin yang akan bisa melakukan perubahan ke arah kebaikan. Ya, maka kita harus terus-menerus berusaha meningkatkan kualitas keislaman menjadi keimanan, dari Muslim menjadi mukmin. Ini penting sekali. Maka mari seluruh elemen umat kita gerakkan untuk mendukung, ya, untuk mendukung. Apalagi, ya, kegembiraan itu diberikan kepada jamaah. Karena itu konsepnya dalam adzan itu hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jadi yang sudah kita gerakkan salat berjamaah, ayo bersama-sama kita bahagiakan. Ya, salah satu bentuknya tuh berbahagia nanti belanja dengan voucher. Bukan soal vouchernya, suasana berbahagia, bergembira itulah yang menjadi sangat penting. Ya. Jadi al-falah itu harus didengungkan. Ya. Ayo, orang mukmin itu hidup bahagia. Nah, maka pagi hari dibuka dengan kebahagiaan. Ya. Coba nanti kita selesai ceramah ini, sholat sunat syuruk yang pahalanya sama dengan mengerjakan umroh. Sekarang biaya umroh 36 juta paling murah. Coba, ya. Nggak usah bersusah-susah beli tiket, ngurus paspor, dapat pahala sama dengan umroh itu. Kalau sholat syuruk, syaratnya apa? Sesudah sholat subuh, kemudian berzikir, ya, mengingat Allah, termasuk taklim ini, dan nanti waktu syuruk dikatakan sholat 2 rakaat itu sama dengan pahalanya sama dengan mengerjakan umroh. Ya. Jadi bisa umroh setiap hari. Ya. Suasana juga kayak umroh kita ciptakan. Jadi keluar dari masjid belanja itu sama dengan di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, gitu kan. Jadi ya benar, ya pasti ada rasa bahagia. Ya. Jadi orang-orang sholatnya sampai di jalan-jalan itu, ya sama dengan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu. Meskipun tidak dapat tempat di dalam masjid, sholat di pinggir jalan itu pun rasa bahagia. Ya. Bukan malah sholat di dalam masjid yang bagus, ya, seperti VIP, sholat sendirian. Tidak akan ada kebahagiaan. Sekalipun sholat di masjid yang bagus, tetapi sedikit jamaahnya. Coba rasa bahagia itu akan kita lihat, kita rasakan. Ya, bahkan sejak sebelum sholat itu, saya tadi datang di sini sampai di sini sekitar jam 3. Sudah ada yang persiapan jualan, karena saya jam 2 dari Jogja. Ya. Malam tadi saya baru datang dari Balikpapan, juga sekarang sudah mulai bergerak masjid-masjid di Kalimantan Timur. Ya. Ini nanti jam 9 saya di Surabaya. Dari sini nanti selesai saya langsung berangkat ke Surabaya. Kegairahan umat sekarang ini Masya Allah sudah mulai tumbuh. Dan mereka memperoleh kebahagiaan seperti ini. Maka Masjid Nur Mirah ini insya Allah, ya, akan menjadi pembangun peradaban. Nah, dulu Nabi juga menggerakkan begitu, dengan dari Yathrib disebut Madinatul Munawwarah. Madinah itu dari kata tamadun yang berarti peradaban, Al-Munawwarah yang memberi cahaya. Jadi peradaban yang mencahayai dunia. Ya. Ini banyak masjid di Solo yang bagus dan megah. Tetapi sekarang kalau kita unggah di media sosial, bahkan mesinnya Syekh Yazid itu
kalah populer dengan Masjid Nur Mirah. Bener itu, buka aja gitu ya. Karena isinya itu sudah memberi cahaya, memberikan kebahagiaan. Ya. Masya Allah, ya, suasana itu kita dapat. Kalau semua masjid seperti disampaikan, paling tidak satu kelurahan, satu masjid, kita nggak usah berat merubah Indonesia ini menjadi negara yang lebih baik. Ya. Tidak perlu berdarah-darah, tapi kita bersungguh-sungguh menggerakkan potensi untuk menebar kebahagiaan di waktu subuh di masjid-masjid itu. Merubah kondisi kaum muslimin menjadi kaum mukminin, maka Allah akan memberikan kemenangan. Qad aflahal mu'minun. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan pagi hari ini. Mohon maaf ini saya mengejar waktu, jam 9 harus sampai di Surabaya. Ini sudah waktu syuruk mungkin ya. 2 menit lagi syuruk, silahkan persiapan menata soft. Nanti sesudah sunat syuruk saya segera mohon pamit karena ditunggu teman-teman di masjid di daerah Rungkut, Surabaya juga untuk ya merencanakan gerakan subuh masyarakat gitu ya. Mohon maaf sekali. Oh baik ya. Ya. Jadi ada pesan dari panitia, sebetulnya bukan dari panitia itu hanya menjadi panitia, pesannya dari Allah ya. Bahwa masjid ini sudah seharusnya dikembangkan, bangunannya menjadi lebih nyaman bagi seluruh jamaah ya. Maka insya Allah Masjid Nur Mirah ini akan dikembangkan, direnovasi. Maka insya Allah ini panitia tidak meminta, tapi memberi kesempatan bagi yang mau mengambil manfaat. Karena Allah di dalam surah Ali Imran di ayat 92 berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah kalian dapat mencapai puncak ketakwaan, yaitu albirru manittaqo ya. Orang haji itu yang dikejar apa? Mabrur, yaitu dari kata albir, laisal birro, tidaklah kalian dapat mencapai kebaikan. Nah kalau ini lantanalul birro, tidaklah kalian dapat meraih puncak ketakwaan itu hatta sampai kalian tunfiqu mimma tuhibbun, menginfakkan apa yang kalian sukai. Jadi puncak ketakwaan itu ketika seseorang sudah mampu menginfakkan apa yang disukainya. Mendengar ayat ini, sahabat Nabi yang cerdas namanya Sayyidina Umar Ibn Khattab langsung menyampaikan, ya Rasulullah, di antara harta-harta yang aku miliki adalah kebun kurmaku di Khaybar. Ada 70.000 pohon kurma yang bagus. Aku serahkan kepada Allah. Nabi bersabda, tahan. Tahanlah pokoknya, berikan buahnya. Muncullah istilah wakaf. Ya. Artinya kebunnya nggak boleh dijual, nggak boleh ini. Tapi hasilnya itu yang terus diputar, dimanfaatkan. Datang Abu Thalhah, ya Rasulullah, sekitar masjidmu ini kebunku, namanya kebun Buraiha.
ini kurma ajwa terbaik, aku serahkan kepada Allah. Ya. Sayyidina Utsman membeli sumur Romata seharga 90.000 dinar emas, kalau dikurs hari ini sekitar 16 miliar, diserahkan. Maka Rasulullah mengatakan, apa yang kalian kerjakan dengan wakaf itu telah menggetarkan arsy Allah. Maka Allah menurunkan ayat untukmu. Nabi kemudian membaca akhir surah Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku, masuklah kamu ke dalam surgaku. Orang-orang yang wakaf itu nanti, ini Nabi mengatakan, kalian nanti ketika datang ajal, Allah akan panggil dengan ayat ini. Jadi kalau selama hidup kita belum pernah wakaf, paling yang membacakan mutin yang antar jenazah. Tapi kalau kita berwakaf ikhlas karena Allah, nanti ketika ajal datang, Allah yang memanggil dengan seruan ini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka untuk memberi kesempatan orang berwakaf, kalau di Masjid Jogokarian kami sediakan 1 kotak wakaf produktif dan rekening wakaf. Tahun yang lalu bisa terhimpun 7 miliar. Dari 1.000, 2.000, 10.000. Ya. Jadi niatnya wakaf supaya nanti harus ikhlas karena Allah, serahkan, karena ini kemampuan saya segini, saya wakafkan. Apa yang dicari? Panggilan dari yang indah itu. Ya. Ini sampai tanggal 15 Februari kemarin saya tanya pada pemegang kunci kotak wakaf itu. 1,5 bulan, dari Januari sampai 15 Februari. Berapa yang di kotak saja Pak? 217, saya belum cek yang rekening ini. Ini baru 1,5 bulan. Infak di Masjid Jogokarian setahun baru 4,5 miliar. Kalau zakat malnya 3,2, tapi wakafnya 7 miliar. Tahun yang lalu, insya Allah tahun ini meningkat sehingga kita bisa membeli hotel lagi. Nah, hasil hotel nanti untuk apa? Untuk membiayai semua aktivitas masjid. Jadi membahagiakan masyarakat itu sudah punya sumber-sumber itu. Nah, itu wakaf produktif yang kita kembangkan. Nah, Nur Mira insya Allah nanti akan memperbaiki masjid, memberi kesempatan yang mau wakaf, yang itu pahalanya tidak akan putus. Ya. Nah, maka mari kita berlomba, tidak perlu banyak. Yang penting kita ikhlas karena Allah, kita pilih yang terbaik, yang kita sukai. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi kalau di dompet kita itu ada 1.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000. Mana yang paling kita cintai, kita wakafkan. Ya kalau cinta pasti murah 10.000 ya boleh. Apa 5.000, 1.000 ya, murahnya. Tapi kalau kita masih wakaf kok dengan uang gambar pahlawan pejuang, itu ekonominya ekonomi perjuangan. Tapi kalau kita bismillah, infaknya itu proklamator, insya Allah kita segera merdeka dari kesulitan-kesulitan ekonomi. Gitu. Insya Allah demikian. Ya. Ini bismillah.
Mari kita berwakaf, niati wakaf, bukan infak ya. Karena infak itu pahalanya ya dalam surah Al-Baqarah itu kan dilipatkan 700 kali lipat. Tetapi keistimewaan wakaf itu kita akan mendapat panggilan indah di saat kita akan kembali kepada Allah. Maka pernah satu hari saya mengikuti pengajian Rabu pagi di Muhammadiyah Kota Gede tahun 78 itu Pak Kiai Haji Air Fahruddin. Tiba-tiba ada orang maju pakai sarung, pakai baju koko sederhana, pejinya sudah agak lusuh. Datangnya aja naik motor DKW, motor tahun, ya, motor lama itu. Sudah agak sepuh, ya. Waktu Pak R mengatakan di sini mau kita bangun SPM Muhammadiyah. Tiba-tiba beliau datang menyerahkan cek oleh Pak R dibacakan 700 juta rupiah. Tahun 78 dolar waktu itu baru 750 rupiah. Sekarang dolar 15.000. Nah, maka pulang saya ingin tahu siapa ini. Ternyata beliau Bapak Haji Ismail, pemilik toko batik Terang Bulan yang di Malioboro itu. Ya, saya dengan almarhum Kiai Haji Asad Umam menghadap beliau. Bukan minta sumbangan, minta ilmu. Kok Mbah Ismail ini mau berinfak sampai 700 juta hanya untuk STM Muhammadiyah, padahal putranya semuanya sudah sarjana, tidak ada kepentingan untuk sekolah. Jawabnya begini, Le, aku kuwi wong sing seneng banget karo bondo. Mula arep tak gawa tengkan akhirat tur tak tigal-tigalke. Mula tak titip-titipke ben tekan akhirat. Saiki wong ki ora seneng karo bondo ming do ditinggal ning donya ora ono manfaate pengene. Awake dhewe rekoso ling golek-golek ya durung mesti anak putu iso manfaatke. Kewajiban ninggalke waris wis tak cukupi. Aku golek sangu dhewe sak oke-oke. Aku wong sing tresna marang bondo. Nah, saya ini orang yang sangat cinta kepada harta, kata beliau. Saking cintanya saya kepada harta, mau saya bawa harta saya ke akhirat. Saya tidak mau saya tinggalkan di dunia, padahal saya yang mencari dengan susah payah. Nah, sekarang ini banyak orang yang tidak mencintai hartanya, cuma ditinggal di dunia saja. Ya, di akhirat nggak bawa apa-apa itu, ya. Benar, Pak. Ya. Kita itu punya harta, punya uang, punya sertifikat. Begitu kita mati, sudah pindah hak. Tetangga saya meninggal baru bangun rumah yang megah, miliaran. Ya. Istrinya itu datang. Karena saya ketua rukun kampung, juga ketua RW. Ya, Pak RW, mohon izin karena anak saya masih ada yang di Papua belum pulang, ini jenazahnya mau menginap di sini bagaimana? Nah, saya tanya, itu rumah siapa tuh? Ya rumah saya dengan suami. Itu yang beli ya suami saya. Nah coba, orang membangun rumah, membeli tanah mahal, itu kalau begitu mati, di rumahnya sendiri dianggap menginap. Dan tidak boleh lama-lama. Gitu. Ya, langsung itu ganti hak. Bayangkan. Jadi kalau kita ini bekerja seumur hidup kita ini uang numpuk, sertifikat banyak, itu akan jadi milik orang lain. Kita nggak apa-apa mati itu. Ya, bahkan kita mau numpang nginep saja persoalan ini. Di Jogja pernah ada seorang pendeta di gereja Bambu Tegalrejo itu jadi problem sampai wali kota, ya, Kapolres, dan dia mendatangi saya di masjid. Pak Kiai ini ada masalah apa? Itu masyarakat keberatan karena jenazah itu mau 300 hari di gereja itu. Loh, kenapa?
Katanya kalau seorang pendeta mati menurut keyakinan mereka, kemungkinan akan dibangkitkan itu ada selama 300 hari. Baru kalau nanti 300 hari itu dikubur, artinya tidak mungkin bangkit lagi. Nah, itu keyakinan. Saya bilang, ya sudah kalau itu keyakinan tidak masalah, tapi jangan di gereja yang ada lingkungan. Titipkan saja di freezernya kamar jenazah rumah sakit, jadi dijadikan es biar tidak membusuk nanti 300 hari. Jadi cuma tidak usah dibungkus plastik, saya bilang ya. Yang dibungkus plastik kan jadi es Apollo itu. Nah itu keyakinan, ternyata ada satu aliran gereja itu yang punya paham kalau seorang pendeta meninggal itu tidak dikubur selama 300 hari dulu untuk memberi kemungkinan, ada kemungkinan dibangkitkan katanya. Masya Allah. Ya. Saya juga baru tahu ketika masalah ini timbul karena warga sekitar gereja itu keberatan. Ya. Nah mudah-mudahan kita yang bekerja, punya penghasilan, marilah kita cintai harta kita. Jangan semuanya ditinggal di dunia. Kita bawa dan kita lipat gandakan di sisi Allah. Lebih khusus lagi kita wakafkan agar ketika datang ajal kita dipanggil dengan seruan indah. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah kepada Kiai Jazir yang sudah menyampaikan kepada kita semuanya hikmah-hikmah di pagi hari ini. Seperti biasanya ini kita langsung suruh, semuanya sudah diatur, kita nggak usah buru-buru ya, kita suruh, kemudian nanti ada beberapa pengumuman dari panitia, kemudian kita akan bersama-sama.